Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di sebagian daerah di Indonesia saat merayakan Maulid mereka berebut makanan di tengah-tengah acara Maulid. Ada yang berebut di saat sesi pembacaan doa akhir Maulid. Ada juga di saat tengah-tengah Ma'lul Qiyam. Mereka berebut makanan yang dihidangkan di tengah-tengah mereka. Bagaimana hal ini hukumnya, Buya? Apakah hal ini termasuk menghinakan Maulid karena terlihat kurang etis? Bahkan di sebuah video yang saya saksikan, saat berebut makanan mereka sampai lupa adab dengan orang-orang sepuh atau orang yang ditokohkan di masyarakat tersebut karena saking semangatnya berebut makanan, Bu ya. Baik, bismillah. Mengagungkan baginda Nabi adalah kewajiban bagi kita. Merayakan kehadiran kelahiran baginda Nabi adalah kewajiban. Baik skala pribadi atau keluarga atau masyarakat. Jangan sampai ada di antara kita tidak pernah punya kiat semangat untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kelihatannya bukan skala pribadi. Skala pribadi adalah berbanyak sholawat dan sebagainya. Skala keluarga sering kita hadirkan Nabi Muhammad di keluarga kita. Skala masyarakat ya sepanjang itu. Kalau bahasa lain merayakan Maulid Nabi, acara Maulidan. Nah, kami himbau kepada perindu Nabi yang selama ini mengadakan acara Maulid Nabi, kita ingin mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah. Maka jangan sampai dengan cara yang menjadikan Allah dan Rasul murka. Maka hendaknya di dalam acara tersebut harus kita bebaskan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Misalnya percampuran laki dengan perempuan yang menjadikan mereka bermaksiat, maka harus kita hindari. Ini harus. Karena kita ingin cari ridho Nabi. Cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak nanti dosanya lebih banyak. Mencium Hajar Aswad adalah dianjurkan sunnah. Sayyidina Umar bin Khattab mencium. Karena Nabi menciumnya. Maka disunnahkan bagi siapapun untuk mencium Hajar Aswad. Itu kalau sempat. Kalau tidak cukup mengucapkan salam dari isyarat dari jauh. Atau bersalaman, tangannya menyentuh, kita cium tangan kita. Atau isyarat dari jauh. Maka jangan sampai kita mengejar sunnah mencium Hajar Aswad lalu membayar orang. Lalu dengan orang tersebut dorong orang 250 real. Kamu bisa nyium Hajar Aswad bayar. Orang dorong sampai berjatuhan sanwi. Dosanya nyakiti orang nggak bisa dibayar dengan mencium Hajar Aswad. Nah ini, menghadiri Maulid Nabi tatanya gara-gara rebutan nyikut kakinya orang, nyikut orang, dosa. Kecuali berdesak-desakan karena memang keadaan mungkin terlalu ramai, lalu kita nginjek kakinya orang nggak sengaja. Nah ini adalah bisa dihindari. Maka kemudian juga, maka hendaknya kita dihindari hal-hal yang bakal menyakiti orang lain. Sampai berebut, sampai mungkin, wah sudah dipegang orang, direbut lagi, nanti menyakiti hati orang. Bahkan kadang naudzubillah laki dengan perempuan bercampur. Ini adalah bahan koreksi. Padahal yang di situ adalah juga majelis mulia nama Maulid Nabi. Termasuk diantaranya apa? Membagi-bagi apa sama? Sawer. Sawer itu adalah takut laki perempuan. Pernah kita menemukan suatu tempat dan kita ada di situ. Subhanallah. Laki perempuan ada di Allah. Wah, ini dosanya ini nggak bisa dibayar dengan hadir Maulid di sini ini. Artinya sawer ingin membagi, mungkin bagi duit begitu, sawer itu harus waspada. Artinya harus kita pastikan orang tidak akan saling benturan, desaan laki perempuan. Kemudian ada hal lagi yang perlu kita hadirkan. Jangan biasalah berebut urusan-urusan seperti itu, urusan dunia begitu, makan dan sebagainya, berebut. Hendaknya kita mendahulukan akhlak Nabi apa? Ithar, mendahulukan orang lain. Alasannya barokah. Barokah tidak harus segenggam, satu biji nasi pun sudah berkah. Berkah kok satu nampan bawa sendiri, rakus namanya. Nah, ada saya teringat seorang syekh. Ada orang nakal, suka ngambil berkah. Setiap datang ke tokoh itu, syekh, kiai, berkahnya kiai. Jadi minta sesuatu yang lagi dipakai sama kiai yang bagus-bagus. Wah, rupanya kelanggannya begitu, kerjanya cari berkah. Ngambil beli kiai yang bagus. Kiai sorbannya kiai. Berkah kiai. Kiai pengen sarung, kiai berkah. Akhirnya saya celetukan dari saya. Kalau pengen ngambil berkah itu, baju robeknya kiai kau ambil, ganti dengan baju bagusmu. Itu baru dapat berkah. Yang ngambil yang bagus-bagus. Kan kacau kiainya habis sorbannya itu. Ada, kalau pengen berkah adalah ukur bajunya sang kiai, ambil jas yang bagus, jas jeleknya kiai kok ambil. Begitu. Maksudnya apa urusan makan? Kalau berkah bukan satu nampan korbut begitu, bukan. Berkah yang ambil sedikit saja, bismillah berkah. Maksudnya apa?
kita pun harus menghidupkan budaya mementingkan orang lain. Ithar. Ini urusan dunia. Kalau ithar urusan ibadah memang makruh. Sholat sop pertama kita berebut. Tapi urusan makanan dan sebagainya sampai berebut, berantem dan sebagainya. Naudzubillah. Baik. Wahai para perindu Nabi, pecinta Nabi, kalau ingin mengadakan acara maulid Nabi SAW, hendaknya sebisa mungkin harus kita hindarkan dari hal-hal yang menjadikan sebab kita dosa. Berbaurnya laki dengan perempuan. Ingat, kita ingin cari ridho Allah dan Rasulullah ya, bukan hanya mengebesarkan gebiar. Ngebiar-gembiar, oh maulid terbesar, tapi nggak pernah diperhatikan lagi perempuan campur aduk. Berapa banyak dosa yang harus kita tanggung? Kiainya pertama yang nanggungnya. Kemudian yaitu tadi, dengan rebutan makanan, sikut-sikutan dan sebagainya, Masya Allah. Ya, kalau memang kita sudah ngatur, tapi orang nggak bisa diatur, ya lain cerita. Tapi kalau disiapkan untuk kayak ayam di situ ambil sana, wah ini ngadu orang berantem, dorong-dorongan itu ya. Akhirnya ada orang pulang ke rumah, aduh maulid Nabi saya itu senang, cuman yang nggak kuat satu, apa? Desek-desekannya. Pak, desek-desekan bukan maulid. Larinya saya tidak kuat. Rumahnya jadi acara itu. Jadi jangan seperti itu ya, wahai para perindu pecinta maulid Nabi, bersihkan acara maulid Nabi dari hal-hal yang tidak baik supaya di sana ada orang yang tidak senang dengan maulid Nabi mengkritisi dari sisi-sisi macam itu. Maka kita ingin melaksanakan maulid Nabi dengan cara syar'i. Berkumpulnya orang-orang yang dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang benar, kemudian juga di situ ada dibacakan sejarah Nabi, ada tausiah, ada sholawat indah, tanpa dibarengi dengan hal-hal yang seperti itu tadi, bercampur baurnya laki dan perempuan tanpa atur, kemudian berebut yang seperti itu. Hendaknya dihindari itu semuanya, agar apa? Maulid Nabi adalah wibawa, bersama wibawanya cara maulid Nabi, tidak ada orang yang bisa mengkritisi maulid Nabi. Selagi tidak ada orang yang bisa mengkritisi maulid Nabi, semakin marak maulid Nabi, maka umat akan semakin cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi siapapun yang mungkin melakukan hal tersebut, kemudian mendengar suara ini, mohon maaf, kami tidak sengaja untuk menilai Anda dengan nilai negatif, akan tapi apa yang Anda lakukan dari maulid Nabi adalah sudah sangat bagus. Cuma kami ingin Anda melakukan lebih sempurna lagi, maka kami sampaikan kritik ini. Semoga kita menjadi orang yang tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling memberikan nasihat untuk menjadi yang terbaik. Dan Anda insya Allah adalah orang-orang yang Anda dan kita semua semoga menjadi orang yang dibuka hati kita untuk mendengar kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita kebaikan untuk bisa kita ikuti, dan Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Dan jangan sampai apapun acara yang kita adakan hanya untuk membesarkan diri kita, tapi kita ingin mengadakan maulid Nabi untuk membesarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.